Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari Fikhir. Dan Fikhir adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu julukan. Karena si Fikhir ini seperti saya jelaskan tadi siang, kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan, maka dinisbatkan suku padanya. Kebetulan dari turunan Ismail alaihissalam di Mekah dan turunan suku Jurhum, ada satu orang yang sangat menonjol bernama Fikhir. Dan Fikhir ini karena dia menonjol maka diberikanlah nama lainnya Quraisy. Dinisbatkanlah suku Mekah namanya Quraisy. Salah satu turunan Fikhir ini yang merupakan turunan Ismail alaihissalam dan turunan suku Jurhum adalah Qusay bin Kilab. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan kita pada bulan yang lalu saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari Yaman, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail alaihissalam meninggal dunia, datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil, namanya suku Khuza'ah. Masih ingat ya? Tidak ada suara, senyap, berarti memang lupa semua. Jadi suku Khuza'ah ini datang merebut, dan salah satu pimpinan Khuza'ah Amr bin Luhai yang memasukkan patung di Jazirah Arab di Mekah, gitu kan. Suku Khuza'ah ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun. Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah, suku Jurhum sempat menimbun air Zam-Zam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah, nggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini, karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang, tokoh-tokohnya banyak, tapi saya ingin mengerucutkan ke Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail alaihissalam. Dia sempat berpikir, bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya? Bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya dikuasai oleh suku dia, Jurhum, dan juga kakeknya Ismail alaihissalam, direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurhum sudah berbaur ya, karena sudah terlalu lama ratusan tahun, akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain. Tetapi tetap kekuasaan kerajaan di bawah kekuasaan Khuza'ah. Qusay bin Kilab lalu memperbaiki keadaan ekonominya. Dia berbisnis, dia berdagang, sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu teman-teman sekalian, Raja Mekah dari suku Khuza'ah bernama Hulail. Hulail ini memiliki seorang anak wanita, anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya, anak raja. Qusay bin Kilab datang dan melamar. Dan pada saat itu, dia orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekah. Oleh Hulail diterima lamarannya. Selama ini kalau suku Jurhum mau melamar suku Khuza'ah selalu ditolak umumnya, karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saling transaksi, kalau berdagang, bertetangga, tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab oleh Hulail, kepala suku sekaligus raja, kepala suku Khuza'ah sekaligus raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan anaknya Hulail, Qusay ini menunjukkan yang terbaik, ya. Dia patuh, dia bantu mertuanya dan seterusnya, sampai mertuanya meninggal. Waktu mertuanya meninggal, Qusay menjalankan misinya. Dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi Raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuza'ah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah.
kamu dari Jurhum, nggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan. Sampai akhirnya Qusay meminta pertolongan dari orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum, dan Khuza'ah juga berkumpul. Akhirnya terbentuk dua pasukan dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian, maka tokoh-tokohnya termasuk Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Hulail yang merupakan ipar-ipar dari Qusay sendiri, mereka akhirnya sepakat, kita harus ada penengah nih yang mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu, dan memang umurnya sudah sangat tua. Orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf, dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang Khuza'ah, nunjuk, dan diambillah sumpah atas nama Allah, apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah, Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun, orang yang sangat tua dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan Qusay dan anak-anaknya Hulail. Lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur, wahai Qusay, apa alasan anda membentuk pasukan mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini, apa sebabnya? Maka Qusay mengatakan, semua kita ini tahu kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail, dan Ismail seorang nabi. Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang semuanya disebutkan. Sementara Qusay menyebutkan ini, anak-anaknya Hulail dari suku Khuza'ah nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuza'ah ditanya, lalu kalian punya apa? Enggak ada. Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah, kemudian langsung menguasai. Enggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan, mengatakan keputusan yang mutlak, seluruh Mekah, kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan Ka'bahnya, ya, semuanya untuk Qusay bin Kilab. Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian, Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah. Menjadi Raja Mekah. Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali. Pada saat itu Qusay melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah, di antaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Qusay dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi, dilakukan apa saja di situ. Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah, sampai Qusay bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa, harus di Darun Nadwa. Kalau anak bayi baru lahir, bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi SAW, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah untuk mau dibunuh, itu mereka kumpulnya di Darun Nadwa ini. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anaknya banyak sekali. Tapi ada dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Ngangguk-ngangguk saja. Allahu a'lam, faham atau enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Qusay. Abdul Manaf anak kesekian, saya tidak temukan anak keberapa, tapi
Abduddar karena anak pertama, biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya. Jadi Qusay ini dipanggil Abu Abduddar gitu. Tapi Abduddar ini orangnya lemah secara fisik. Dia nggak punya keterampilan, nggak punya kepintaran, sehingga tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua, terutama Abdul Manaf, menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Qusay ingin anaknya ini, Abduddar, punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji, itu di tangan Abduddar. Waktu Qusay meninggal dunia, surat dibuka, ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh. Keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Abduddar wafat. Pada saat wafat, keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya, tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, nggak bisa. Abduddar ini, paman kami dulu ini, ayah kalian, itu dipilih oleh kakek kita semuanya, Qusay, karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan. Sudah dikasih dan sudah berhasil. Sekarang nggak bisa kembali kepada kalian. Harusnya ini dibagi rata. Sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain. Sama lagi. Dicarilah hakim di antara mereka dan akhirnya kesimpulannya dibagi. Pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Abduddar khusus mengurus keturunan Abduddar, khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji. Dibagi dua. Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian kisah tentang Darun Nadwah ini yang tadi dibuat. Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abduddar mengurus Ka'bah dan juga Darun Nadwah. Haji itu Abdul Manaf, ya. Jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis. Seperti itulah. Darun Nadwah ini punya kisah unik sedikit. Saya khawatir lupa, maka saya sisipkan di sini. Darun Nadwah tadi yang dibuat oleh Qusay bin Kilab dan menjadi simbol Mekah. Kisahnya sangat unik teman-teman, kisah pembeliannya dan penjualannya. Jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Huzam ini suka mabuk. Masih di Mekah di masa jahiliyah. Dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwah. Jadi yang bertanggung jawab. Dari turunan Abduddar. Waktu lagi mabuk sama-sama, si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai nggak sadar sudah. Si Hakim bin Huzam bilang, kau mau jual nggak Darun Nadwah dengan saya? Kata temannya lagi mabuk, iya saya jual. Berapa harganya? Kata si mabuk ini bilang, dengan sekendi khamr. Kasih saya sekendi khamr, ambil Darun Nadwah. Hakim pada saat itu, dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu mungkin panggil saksi-saksi segala macam, dikasih satu kendi khamr. Darun Nadwah ini dijual oleh turunan Abduddar. Karena sudah ada saksi, ada transaksi, maka selesai. Akhirnya keturunan Abduddar kehilangan Darun Nadwah gara-gara transaksi ini tadi. Ini Darun Nadwah teman-teman sekalian terus di tangan Hakim bin Huzam sampai beliau masuk Islam. Nabi SAW biarkan saja. Di zaman Abu Bakar dia masih hidup, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, sampai di zaman kekhilafahannya Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, dinasti Umayyah yang pertama berdiri. Muawiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu.
radhiyallahu anhu majma'in, karena Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah menjual Darun Nadwah. Dijual sama dia dengan harga 100.000 dinar. Mahal sebenarnya. Tapi Darun Nadwah ini kedudukannya besar di Quraisy. Muawiyah bilang, menghardik dia, "Hai Hakim, ngapain kau jual Darun Nadwah dengan harga 100.000 dinar? Itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Qusay bin Kilab, gitu kan, raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum, gitu. Maka kata Hakim radhiyallahu anhu, "Wahai Amir Mukminin, sekarang kita sudah muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya Qusay bin Kilab, tapi kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendi khamar. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini, kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah." Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun Nadwah, karena tadi kita sempat singgung, ada proses pembelian lepas dari tangan keturunan Abdiddar dan bagaimana proses penjualannya setelah itu. Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini, tapi ini kisah pada saat itu. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke kisah kita. Abdul Manaf, tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf. Sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan, diantaranya mereka menguasai Ka'bah dan Darun Nadwah. Dan sudah dijual, tinggal Ka'bah, perawatan Ka'bah, kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji, kan itu. Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim. Hashim ini punya anak bernama Syaibah. Garis bawahi nama Syaibah ini. Tadi sudah makan siang belum ini? Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Syaibah. Garis bawah Syaibah ini. Kita akan bahas Syaibah ini. Hashim ini ayahnya Syaibah, waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Syaibah, karena mulianya, ini tradisi jahiliyah dulu ya, karena kedudukan si ibunya Syaibah ini tinggi di sukunya, anak kepala suku, maka Ismah itu cerai di tangannya ibunya. Ibunya bisa menceraikan suaminya, hukum dulu. Berjalan waktu, meninggal Hashim. Syaibah ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini, jadi Abdul Manaf punya beberapa anak, diantaranya Hashim yang punya anak Syaibah, ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib. Anaknya si Abdul Manaf ini. Muttalib ini namanya orang, ya. Muttalib ini datang ke perkampungan Syaibah, ibunya Syaibah tadi, lalu dia berkata kepada ibunya, "Ini ayahnya Hashim sudah meninggal, tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab. Ini turunan raja di Mekah. Jangan ditinggalkan di kampung sini. Ikut ke Mekah dengan saya. Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah." Kata ibunya, "Nggak bisa, ikut sama saya." Akhirnya kena cekcok nih, tanda kutip di sini, maka ibunya Syaibah bilang, "Ini kita suruh pilih aja dia. Si Syaibah ini mau ikut siapa? Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini baru antum bilang, oh iya itu orangnya." Kata si ibunya, "Pilih aja, Syaibah suruh milih. Dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama anda ke Mekah?" Lalu Muttalib tanya di depan ibunya, "Hai Syaibah, ikut sama saya ke Mekah atau kamu tinggal sama ibumu?" Kata Syaibah, "Saya ikut sama paman saya. Ikut ke Mekah." Maka pergilah ke Mekah. Waktu itu Muttalib ini naik unta, dia membonceng di belakangnya Syaibah. Muttalib ini teman-teman dikenal di Mekah suka beli budak, ya. Maka setiap hari dia datang masuk Mekah bawa budak baru. Waktu Syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini, orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru.
Maka mereka bilang, Muttalib baru beli budak, di belakangnya Abdul Muttalib. Berarti hambanya si Muttalib nih. Sudah tahu nama Syaibah siapa? Yang antum kenalkan selama ini Abdul Muttalib. Namanya dia Syaibah. Jelas? Baik. 3 orang yang jawab, nggak apa-apalah. Nasib, saya sudah teriak-teriak tapi Abdul Muttalib berarti namanya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib bukan Muttalib nama Allah ya. Ini nggak ada dalam Asmaul Husna gitu. Tetapi di sini Muttalib nama pamannya. Karena sering beli budak, kemudian dia membonceng ponakannya. Orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru. Maka dibilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah, akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Baik. Abdul Muttalib ini yang tentu kita sudah tahu adalah kakek Nabi SAW. Kita masuk mengerucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib nih, si Syaibah. Kita sudah kerucutkan bahasan dari Abdul Manaf, ada anaknya Hashim, Hashim punya anak Syaibah. Syaibah ini Abdul Muttalib. Kita harus kerucutkan begitu supaya nanti ngerucut ke Nabi SAW. Karena kalau melebar akan jalur nasab Quraisy banyak sekali. Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia 1 orang anak. Anaknya diberi nama Harith, 1 anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini Syaibah mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba. Maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba? Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi. Dengar lagi suara, ihfiril barrah. Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah? Apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah. Gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah? Apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar ihfiriz zamzam. Galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumur zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat Zamzam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, "Mas Zamzam, apa itu Zamzam?" Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya. Kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak. Wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajijal a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi wad dam, tempatnya air Zamzam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat Zamzam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari
4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu, pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi Balikpapan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah untuk peringatan bagi orang-orang. Nih, hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih, gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muthalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah, kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Nailah. Ya kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Nailah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muthalib lihat ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih, namanya a'sam dalam bahasa Arab, Ghurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul, orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan? Kata Abdul Muthalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur Zamzam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget waktu lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi, gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama. Kata Abdul Muthalib, dari mana sama-sama? Saya mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih.
Abdul Muttalib bilang ini punya saya. Quraisy bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi, gitu kan? Insya Allah masalah di tengah ini kita lanjutkan habis salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan bahasan kita. Akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur Zam-Zam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muttalib bertahan, nggak bisa nih. Saya mimpi, saya yang gali, saya yang temukan, gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut, akhirnya dicarilah penengah. Dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah, waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muttalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar, wilayah lain. Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar, tapi yang jelas pergi ke Khaybar. Abdul Muttalib sepakat dengan teman-temannya, kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh dan ada padang pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerka-nerka jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar belum jelas tujuannya. Air habis. Panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan kayaknya kita pasti mati nih. Nggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah, kita pasti mati, lebih baik kita gali kubur saja. Riwayatnya begitu, kisahnya begitu. Gali kubur. Dari sekian orang ini, nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya, yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan, kecuali Abdul Muttalib nih. Abdul Muttalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. Masa kita menyerah? Lebih baik coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang percuma mau kemana? Abdul Muttalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muttalib keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muttalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air minum. Teman-temannya heran, di padang pasir ada air. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, demi Allah yang telah memberikan, demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air Zam-Zam. Zam-Zam punya kau, hai Abdul Muttalib. Gara-gara ini akhirnya Zam-Zam jadi miliknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zam-Zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih. Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi, Tasqi hajijal a'zam, engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak, gitu kan. Jadi bukan karena Abdul Muttalibnya, tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik, baliklah Abdul Muttalib ke Mekah, dan akhirnya pada saat itu Abdul Muttalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai Raja Mekah. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke turunan Abdul Manaf atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul Manaf dan Abdul Dar ini mereka yang
memegang Ka'bah, memegang urusan haji dan jemaah haji, minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam, maka terkerucut lagi masalah. Orang-orang Mekah, karena tadi setelah Abdiddar meninggal kan kita sudah bilang tadi, kan pecah ya. Abdiddar kan jadi raja pengganti ayahnya Qusay. Tapi setelah Abdiddar mati ribut anak-anaknya, akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air Zam-Zam, secara tidak disadari Abdul Muttalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi masalah pasukan gajah yang datang, Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu. Dan menjadi raja justru karena menemukan mata air Zam-Zam ini. Abdul Muttalib pada saat itu mulai naik kedudukannya, namanya jadi tambah baik dan seterusnya. Memang orangnya sangat dermawan. Semua orang boleh minum air Zam-Zam tapi melalui izin dia. Tapi tidak bayar, gitu kan? Dikasih semuanya. Abdul Muttalib mulai berpikir, waktu dia tadi punya anak satu, namanya Harith. Masih ingat nggak? Wah, ngaku-ngaku aja. Baiklah, saya terima. Anaknya tadi satu, Harith, yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan? Baiklah. Si Harith, dia pikir, waktu saya tadinya punya anak satu nih, kayaknya kerepotan, nggak ada yang bisa bela dia. Dan seorang raja, salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak. Maka dia pada saat itu berazam, bernazar ya, kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak, jumlahnya mencapai 10, dia akan menyembeli salah satunya. Dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah. Enggak ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini ijtihadnya, upayanya Abdul Muttalib. Subhanallah, berjalan waktu, istrinya melahirkan, punya anak 16. Anaknya Abdul Muttalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini, yang paling pertama tentu ada namanya Harith ya. Kemudian ada, jadi dari 10 ini kita bagi 6 ini meninggal sebelum masa kenabian, 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muttalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian, sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi. Ini paman-paman Nabi semua ya. Dan ada 4 yang mendapatkan fase atau masa kenabian. 6 orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada beberapa nama ya, saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair. Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib, anak ke-10. Anak ke-10 dari 10 anak laki-lakinya ya. Maka 6 orang ini meninggal sebelum masa kenabian. Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair dan Abdullah. Dan ada 4 orang hidup sampai masa kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada, mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun, sampai di zaman Khilafah Umar ya, kan? Kemudian ada 2 yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman, Abu Talib dan Abu Lahab ya. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf, diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzza. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofiyah. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan Sofiyah nanti akan kita ceritakan kisahnya, luar biasa pemberani perempuan ini gitu kan? Dan dia mendidik Zubair bin Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin.
Karena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik, hai Sofia kenapa kau gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya, kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, ada serial sahabat di antara Zubair bin Awam itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan, dia maju ke depan musuh. Jadi musuh di depan ini, kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang, dia serang duluan, sendirian. Luar biasa beraninya, radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, ada Umaymah, ada Arwah dan Bar. Kita masuk sekarang ke masalah, kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke-10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar, kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah dan dia berkata pada dukun itu, acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur, menggandun nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu, mereka kalau mau safar mereka ambil bulu, kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak, kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu. Ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka, mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu, itu mengundi nasib dengan itu. Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan tulis nama anak-anak saya laki-laki ini semua dari Harith sampai Abdullah, tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik, diacaklah batu ini. Diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya. Ini anak paling bungsu disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Nggak apa-apa ya, acak aja lagi. Acak lagi. Yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai 3 kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muttalib berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan, taruh kambing, taruh apa dipegang di atas batu itu, baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. Ditaruhlah Abdullah, mau disembelih sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembelih. Orang-orang Quraisy lihat, apalagi yang Abdul Muttalib buat nih. Datang tanya, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak-anak saya, yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang, nggak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Sampai akhirnya, karena ditarik-tarik, ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya, sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya. Gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu, orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sadarlah, kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, 1 disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu. Jangan dilakukan. Mari kita berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah. Suku Sa'idah tadi.
Yang tadi pada saat pertama mau cari air Zam-Zam, mau miliknya siapa air Zam-Zam, kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang nggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang nggak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun bertanya saja, bertanya. Terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya, percaya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini ditanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muttalib 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh, supaya dia tidak dibunuh, dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik, acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi. Sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar. Tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya. 10 ekor unta, batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. Dan ini pastilah 10 batu semuanya unta, gitu kan. Semestinya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muttalib bilang, saya nggak percaya, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta sampai 3 kali. Kata Abdul Muttalib, baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Karena setiap batu 10, ada 10 batu, maka 100 ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, Ana ibnu Zabihain, saya keturunan dari 2 orang yang hampir disembelih. Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim, dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari 2 kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya, dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut. Pada saat berumur beberapa bulan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau, maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir
yang paling banyak dinukil oleh para hadis sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu. Penghancuran gajah 50 harinya, disitulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad, dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak, karena kita dalam Islam taunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi, dan naiklah di malam hari kebetulan salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun, jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini, 4 poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi 4 poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib, kakeknya, bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Baik, ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu, belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulayla bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami, dalam Injil disebutkan namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad.
Dan dari 4 orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, apalah di sejarah Muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu, sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa. Selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, nggak ada api mereka. Nggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya. Nggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya di situ padam. Nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di kultus dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya, gitu kan. Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang. Nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa. Yang kesembilan, dan ini agak sedikit kita titik beratkan adalah kisah Halimah As-Sa'diyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab fusha anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab fusha? Bahasa Arab ada 2 macam. Ada bahasa Arab fusha, bahasa aslinya bahasa Arab, dan itu Al-Quran dalam bahasa fusha. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus, bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab fusha. Dia punya grammar, rapi. Gitu. Ada bahasa Ammiyah, yang kedua, bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda. Ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris dari Inggris sendiri, negeri Inggris dengan dari Amerika. Agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa fusha, maka mereka
menitipkan anak mereka ke Badui, karena orang Badui masih pakai bahasa Fusha. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lalu lalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab yang kalau tanda kutip ya, yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu dengan bahasa Indonesia dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu nggak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu, karena memang campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka nggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Melayu, belajar macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari zaman dulu memang orang-orang Quraisy sudah khawatir dengan itu, perubahan bahasa. Yang kedua, alasannya kenapa anak-anak mereka dititipkan di padang pasir, karena sisi kesehatan. Padahal zaman dulu belum ada seperti kita ya, masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada. Tapi orang-orang Quraisy sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembelih, langsung dimakan, susu kambing yang diminum, memang sehat. Dan juga udara gitu kan. Serta juga orang-orang Badui ini melatih anak-anak mereka hidup untuk hidup susah, berburulah, membantu orang tuanya, seperti itulah. Nabi SAW pada saat lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini. Banyak ibu-ibu mereka, wanita mereka yang baru melahirkan, air susunya banyak, mereka pun pergi ke Mekah atau ke kota-kota lain nawarin jasa. Ada yang mau nggak titipin anaknya 2 tahun, kemudian nanti bayar upah gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi. Pokoknya anak-anak ini dijamin dijaga. Dan suku Sa'di ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu nitipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'diyah, di antaranya Halimah. Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith. Mereka sama-sama rame-rame datang, dan kebetulan kehidupan Harith dan Halimah ini pas-pasan, orang miskin lah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada 2 ekor jantan dan betina kambing, tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halimah dan Harith punya anak banyak. Mereka akhirnya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini, orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling, semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi SAW, mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi SAW tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal waktu umur 6 bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu betul Raja Mekah, tapi Abdul Muttalib ini sibuk membiayai jemaah haji, ya, dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW. Semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal Halimah yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang, si Harith, hai Halimah, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka Halimah pun mengatakan, baiklah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi SAW, di situ terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai, keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah cepatlah, keledaimu melambatkan kami. Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya gitu. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik, bukan aneh tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini, dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah. Dia bilang, iya, tapi kita nggak bisa kontrol, ini lari kencang sekali keledainya. Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk.
Ini baru 2-3 hari ditinggalkan. Nggak ada yang urus. Gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh. Sehingga Halimah sama Harith memerahnya dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh. Ini enggak. Setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Harith ini dengan Halimah minum. Kemudian anak-anaknya dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya. Karena penuhnya. Setiap diperah, kasih lagi, penuh lagi. Begitu terus. Ya. Kemudian 2 kambing, jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak. Dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit, dibeli unta jantan. Lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini, domba dan unta ini menjadi banyak sekali. Dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di saat dia. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan. Karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut, digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur. Jadi begitu luar biasa berkahnya. Halimah berkata, dinukil dalam buku-buku sejarah tentunya, Muhammad telah tumbuh tidak alami. Bukan seperti anak-anak sebayahnya. Pada saat dia umur 2 tahun, perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun. Mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian, sudah umur 2 tahun, Halimah dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah, tapi mereka memohon-mohon, tolonglah hai Aminah, biarkanlah tinggal bersama kami. Anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad, gak ada masalah. Karena mereka lihat berkahnya. Dan kami tidak butuh bayaran, gak usah bayar. Muhammad ini waktu datang luar biasa, kejadiannya begini, segala macam. Baiklah, kata Aminah silahkan. Dibawa, tentu Aminah ini bolak-balik ya, ngelihat anaknya, balik lagi, tapi tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Nah di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian. Waktu Halimah lagi masak, tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari. Jadi ada anak Halimah laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW. Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar. Nah si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi SAW lari-lari mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh 2 orang. Lihatlah. Maka Halimah ketakutan. Keluar dari rumahnya, minta anaknya mana, tunjukin tempatnya. Begitu dilihat, ternyata Nabi SAW memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, hai Muhammad, apa yang terjadi dengan kau? Dalam riwayat-riwayat Bukhari itu umpamanya disebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya, pada saat itu telah datang kepadaku 2 orang laki-laki yang menjatuhkanku ke tanah, kemudian membelah dadahku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya. Lalu kemudian menutupnya kembali. Nabi SAW dengan polos jawabnya gitu. Maka Halimah pun membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Karena ketakutan, akhirnya Halimah bersama Harith membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Hai Aminah, ini anakmu, ini masih sehat, ya, utuh, nggak ada apa-apa, ambillah kembali. Aminah kaget, kenapa kalian kembalikan? Dulu kalian yang ngotot mau tahan, kenapa sekarang memohon supaya diambil kembali? Kenapa? Akhirnya kena terdesak, mereka bilang ada kejadian begini dan begitu. Lalu Aminah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh syaitan? Tidak mungkin, karena pada saat aku sedang hamil aku mimpi ada kalimat yang aku ucapkan, u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain. Tapi Halimah dan Harith sudah ketakutan, dikembalikanlah Nabi SAW di umur 6 tahun itu. Di umur 6 tahun ini dia kembali ke pangkuan, Nabi SAW kembali ke pangkuan ibunya Aminah. Tepatnya beberapa bulan setelah kembali, Aminah mengajak Nabi SAW mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya, Nabi SAW umur 6 tahun sudah ke Madinah, gitu kan?
Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekah, tepatnya di wilayah namanya Rabwah. Rabwah sekarang masih ada wilayah itu tentunya. Mungkin kalau tidak salah sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Mekah. Kalau saya tidak salah tentunya. Ya. Itu Aminah sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah oleh pembantunya Aminah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini memelihara Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Di sini Nabi SAW belajar banyak sekali dari Abdul Muttalib, belajar kepemimpinan. Karena Abdul Muttalib ini pemimpin pada saat itu. Nabi SAW selalu di mana kakeknya, di situ dia. Terutama di majlis di Darun Nadwah. Setiap kali duduk, selalu dilihat bagaimana dipecahin masalah. Dan Abdul Muttalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ, termasuk anak-anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya, dia duduk di kursi situ. Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir, dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW mengeluh sama kakeknya. Ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, jangan larang anak ini, biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah, Nabi SAW belajar banyak sekali hal, diantaranya bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat. Baru 6-8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Kemudian diambil alih dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib memelihara Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW mandiri. Sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Talib sampai menikah, sampai umur 25 tahun. Tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun, karena Abu Talib ini pamannya orang miskin, maka beliau pun akhirnya niat ingin membantu. Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalaan domba oleh masyarakat Mekah, maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu, datang ke padang pasir, digembalakan. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, memang semua nabi-nabi dengan hikmah Allah memang dibuat atau di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi nabi mengembala domba. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan. Sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut, kalau mereka makan mereka tidak rebutan, artinya mereka mengelompok di padang pasir, dan pada saat lagi nunggu gembala, orang pengembala ini bisa bertafakur, melihat langit luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada di antara hikmahnya. Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun mengembala domba ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalaan ini. Tentu di atas umur 21 tahun baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis. Sudah mulai terjun ke bisnis, meninggalkan gembala domba, kemudian mulai berusaha. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi, kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu. Tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu, tapi yang sudah berangkat dulu tahu. Memang di situ sudah terkenal pasar dari dulu, tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi SAW mulai di umur 21 tahun berdagang, dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi SAW, membeli dagangan Nabi SAW. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash, hai Muhammad, saya titipin barangnya. Setelah tawaf, saya akan ambil. Orang ini umroh, gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umroh, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Diingat dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Begitu tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz, dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama. Menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbatan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu di barang ini?" Dia bilang, "Iya, karena Anda mengatakan suruh tunggu." Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal, ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya. Dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam. Jadi sekian banyak orang menitip. Termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang pedagang, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad, kita tentu mengatakan SAW, menikah dengan janda kaya karena dia miskin. Ini salah sekali. Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. 1 unta ratusan juta jumlahnya, harganya. Anggap kita hitung 100 juta saja, kalau 20 berarti 2 miliar. Ada antum sini melamar 2 miliar? Paling perangkat sholat. Jangan tersinggung. Jadi Nabi SAW melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses, gitu kan? Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun. Baik teman-teman sekalian, saya akan tutup pertemuan kita ini dengan, nanti kita akan kembali ke kisah Khadijah ya, radhiyallahu anha, nanti pernikahannya dengan Nabi SAW segala. Tapi ada kejadian yang perlu saya titik beratkan. Kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun. Kita review dulu kembali. Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak. Kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut. Nabi SAW duduk di pojok rumah, enggak sama sekali, enggak berebut. Nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan. Sallallahu alaihi wasallam. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan, karena dia tidak ikut berebut sama mereka, gitu kan. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu, nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran, nggak pernah Nabi SAW berperilaku begini. Musyawarah sama istrinya, nggak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu. Maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan di situ ada satu pendeta bernama Bahirah. Dan ini riwayat Bukhari Muslim menceritakan masalah itu ya.
Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu di zaman Nabi SAW ada gereja ini dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Saya pernah lihat cuplikannya sendiri, ada sisa puingnya di negeri Syam. Tepatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia ngeliat-liat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilahnya Abu Talib, dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti 3 unta ke atas ya, baru dinamakan kafilah. 3 ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Waktu lewat kafilah Abu Talib ini ada awan yang menaunginya. Beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Dan tidak sengaja kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan, kafilah tanya ini, kirim 1 orang, tanya mereka kafilah dari mana nih? Jawabannya dari Jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundanglah. Ringkas cerita, masuklah mereka untuk makan, dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi nggak boleh masuk karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum lakukan, antum juga jahiliyah. Makan, kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Gitu kan? Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya, karena mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada 1 anak kecil di depan, kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata, jadi orang Mekah begini teman-teman, di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini 2 patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong kualat nih. Maka pendeta ini tahu Bahira, dia bilang, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini. Dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu? Umur 12 tahun. Masih kecil, kalau kita sekarang masih SD. Gitu kan? Maka beliau mengatakan, jangan engkau sebutkan 2 nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Karena terinci. Disebutkan dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya, dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat, gitu kan. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan, kalau Yusuf alaihissalam diberikan 1/3 gagahan dunia, maka Nabi SAW memberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan, paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu?
Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan nabi, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Tidak ada hubungannya sama Nabi. Loh ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW, akan datang 50 dajjal, pendusta. Setelah aku meninggal, mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta, aku penutup para Nabi dan Rasul, gitu kan. Karena ada orang mengaku gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis ceritanya. Nah, jadi kalau ada yang gumpal-gumpal tuh daging numpang aja. Pada saat itu Bahira pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata, "Siapa walinya anak ini?" Wali, ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, "Saya ayahnya." Abu Talib berkata, "Pamannya." Kata Bahira, "Tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya dikasih, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya." Abu Talib kaget, "Dari mana anda tahu semua itu?" "Benar." Dia bilang, "Kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera." Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang, tancapin kemah, kemudian mereka jual jasa. "Ayo siapa yang mau diramal, bayar." Gitu kan? Seperti itulah. Waktu itu pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di Mekah. Maka orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal, lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia, mana pimpinannya dukun nih, peramal-peramal nih. Ditemukan lalu dibawalah Nabi SAW, waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam kisah, dalam buku sejarah disebutkan, memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan, "Tahan anak ini." Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun, sama setan-setannya nih. Makan dukun. Ini saya nggak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini, biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang, "Oh ini nasibnya begini, sudah bawa, bayar." Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan, dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan, kalau dia tanya, jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah, Abu Talib kembali ke situ. Lama, baru dukun itu keluar, peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak, "Mana anak tadi itu di sini?" Enggak ada yang nyaut, karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali, "Mana anak itu di sini?" Sampai 3 kali. Kesimpulan terakhir, kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan, ya, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi,
dan dia akan memimpin dunia. Begitu loh bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian, maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi SAW ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun semua, tapi historinya begitu. Secara histori seperti itu. Allahu a'lam. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas tentang pernikahan Nabi SAW, prosesi pernikahannya, ya, kemudian anak-anaknya, sampai ke masa fase kenabian. Allahu a'lam. Saya akan baca pertanyaan dan saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Dan tolong saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk dites, ya. Jadi nggak usah ngetes-ngetes. Nah, kalau antum sudah tahu, alhamdulillah, bawa ilmunya pulang. Nah, jadi tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah ngerti nggak usah tanya. Nah. Apakah riwayat yang mengatakan bahwa Hamzah radhiyallahu anhu seumuran dengan Rasulullah SAW itu salah? Karena dari riwayat yang antum ceritakan Hamzah lebih tua dari Abdullah. Mohon penjelasan riwayat-riwayatnya. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi SAW sebaya, bukan seumur dengan Hamzah. Sebaya, orang-orang Arab itu membahasakan sebaya itu seperti orang yang setara postur tubuhnya, ya, dekat paras wajahnya. Jadi bukan masalah umur. Karena jelas sekali anak Abu Talib, Abdul Muttalib yang paling musuh Abdullah. Hamzah kakaknya memang, kakak Abdullah, gitu kan. Ya itu dimaksud dengan sebaya. Makanya waktu Hamzah terbunuh di perang Uhud itu memang diceritakan sudah tua, gitu kan. Radhiyallahu anhum. Kalau Nasrani dulu beriman, tapi kok sekarang tidak beriman kepada Allah? Tanya mereka. Kenapa tanya saya? Hah? Salah pertanyaan ini. Kenapa sekarang tidak beriman, kan gitu? Baiklah, saya berikan gambaran saja, mudah-mudahan masuk. Orang-orang Nasrani, di antara tafsir Al-Fatihah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas hibr ummah, ini ulamanya, sahabat, terutama dalam ilmu tafsir, gitu kan. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Dhalin, sesat adalah orang-orang Nasrani. Lalu dirincikanlah. Kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena Yahudi tahu betul kebenaran Islam, tapi mereka nolak. Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya. Padahal alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel, bukan dari Arab. Karena Arab kami nggak mau. Tapi ini dusta. Karena Nabi Isa sebelumnya sudah dari Bani Israel, tapi mereka tidak mau imani. Jadi dusta saja gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhalin, Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhalin adalah sesat. Sesat kenapa? Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu, kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah dengan mengatakan Trinitas misalnya, gitu kan. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, gitu. Dan memang dalam agama, dalam kelompok Nasrani sekarang masih ada kelompok Nasrani yang mentauhidkan Allah. Umumnya yang mendapat hidayah dari mereka-mereka ini. Tapi kalau orang yang mengatakan Trinitas ini biasanya sudah terdoktrin dengan keyakinan itu, dan Allah sudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau Trinitas, ya. Saya sarankan teman-teman, saran saya, ya, tentu saya tidak kenal orang ini, tapi saya sendiri melihat cuplikan di YouTube yang disampaikan benar. Saya tidak belum ikutin semua serialnya, tapi saya melihat orang ini, dia ahli sejarah dari Palestina dan dia coba mengangkat tentang kenapa bisa ada Nasrani yang mengatakan Trinitas dan ada yang juga masih mentauhidkan Allah. Namanya Jihad Turbani. Jihad Turbani ini kalau teman-teman ketik, insya Allah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada salah satu serialnya, dia menjelaskan tentang perpecahan Nasrani dan sebab-sebab, kemudian kapan terjadi, bahkan orang-orang yang mengatakan Trinitas membunuh orang-orang Nasrani yang bertauhid kepada Allah. Banyak hal yang dibongkar sama dia. Mungkin ini lebih banyak memberikan jawaban kepada penanya, insya Allah, gitu kan?
Saya sarankan begitu, dan insya Allah cuplikannya nggak lama, 15 menit, 20 menit gitu. Apakah Lat, berhala, adalah keturunan dari Abdul Manaf? Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Allahu a'lam. Tanya sesuatu yang ada isinya, gitu. Karena kalau Lat, nama patung, kalau mau ditanya keturunan Abdul Manaf, tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil. Artinya, tidak perlulah dia keturunan Abdul Manaf atau bukan, nggak penting buat kita gitu ya. Apakah Najasyi di zaman Abraha sama dengan Najasyi yang di zaman Nabi SAW yang menerima beberapa sahabat di Habasyah? Tentu saja bukan. Tentu saja bukan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan karena Najasyi kan istilah, saya sudah bilang tadi, istilah raja seperti Kaisar, seperti Kisra, gitu kan, seperti Tuba. Jadi dibawa si siapa namanya Najasyi ini, itu nama induknya, nanti ada nama-nama orang lagi. Yang lebih kuat yang saya temukan dalam buku-buku sejarah bukan yang hidup di zaman Nabi SAW, karena ini jauh di zaman Abraha, ya, masih jauh sebelum Nabi SAW lahir malah. Allahu a'lam. Ya. Sudah, baik. Mungkin begitu dulu saya teman-teman sekalian. Sesuai tema nggak? Karena ada saya temukan banyak orang tidak sesuai dengan tema. Ada juga orang yang sengaja ngetes. Lempar pertanyaan, sengaja ngetes, terulang-ulang. Dan sekarang itu yang banyak dipelintir-pelintir di YouTube tuh. Diambil lagi tanya jawab, dipelintir lagi, dibuat masalah lagi. Untuk apa ini semua? Kalau ada teman-teman yang hadir di sini, saya nasihati bertakwa kepada Allah. Hadir majelis ilmu, niat untuk ilmu. Sudah fahamnya, sudah amalkan. Semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan saya manusia biasa. Saya bisa salah kan gitu. Tapi kesalahan saya untuk dinasihati, bukan untuk dijadikan masalah, karena semua orang salah kan. Sahabat saja punya pendapat dua kadang-kadang. Imam Syafi'i pernah punya pendapat lama dan pendapat baru, bukan sesuatu yang manusia bisa salah gitu kan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, 4 imam mazhab ini mereka punya pendapat lama dan pendapat baru. Kadang-kadang diperbaiki dengan pendapat yang baru karena dulu pernah keliru. Wajar saja. Kadang-kadang kita salah mengucapin sesuatu, mungkin kesalahan kedangkalan ilmu atau mungkin kesalahan menyebutkan. Maka ini harus lebih hati-hati teman-teman sekalian. Bagaimana menanggapi tuduhan non-muslim mengenai kematian Rasulullah SAW yang katanya beliau meninggal karena diracuni oleh wanita Yahudi sewaktu di Khaybar? Semoga anak Ustaz yang sedang sakit diberi kesembuhan. Jazakallah khair. Amin insyaAllah. Tentu kalau saya pribadi, saya bukan menemukan itu pendapat Nasrani. Itu pendapat sebagian ahli sejarah muslim. Karena memang Nabi SAW, nanti akan kita bahas di fase Khaybar, peperangan Khaybar, beliau sempat dihidangkan memang makanan racun. Dan ada satu sahabat yang memakan makanan yang sama racunnya, itu lumpuh. Sahabat itu. Dan meninggal beberapa waktu setelah lumpuh, karena ganasnya racun itu. Maka sebagian ahli sejarah muslim mengatakan, Nabi SAW berkumpul pada beliau berkumpul pada dua hal. Kemuliaan pada saat meninggal dalam keadaan Nabi dan meninggal pada saat mati syahid. Ini ijtihadnya sebagian ulama. Tapi kita tidak ambil pendapat orang-orang Nasrani, ini pendapat memang sejarawan muslim. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaAllah bahasan kita. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah, kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi, bulan depan insyaAllah masalah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, keturunannya, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian kita masuk insyaAllah ke masalah fase penobatan kenabian, insyaallah biidznillah. Mungkin begitu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua sisa umur kita ke depan diberkahi, baik di keluarga, di harta, di keturunan, kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasalamah.com, dan saya ingatkan, kalau ada teman-teman yang ingin menyebarkan ceramah, maka saya sarankan tidak ada komersial, jangan dikomersialkan, gitu kan.
Kalau dikomersialkan akhirnya nanti antum memaksakan diri untuk memberikan judul yang menggelitik lah dan seterusnya, dan ini akhirnya menjadi sumber fitnah yang menjadi kemana-mana gitu. Jadi ada satu orang bahkan sempat memasukkan email ke tim kami lalu mengatakan, kenapa Ustadz sekarang menahan ceramah-ceramah ini? Apakah Ustadz lebih mendahulukan dunia daripada akhirat? Ya. Gara-gara dianya mengomersialkan ceramah ini. Ya. Kemudian kami tahan komersial itu, tidak boleh lagi dikomersialkan. Kalau tim kami yang mengomersialkan itu hak, karena kita yang shooting, kita yang segala, itu hak umum saja, tidak ada pelanggaran agama. Tapi teman-teman ini mengomersialkan, lalu kemudian dia bersangka buruk. Gitu. Mengatakan saya sudah mengupload sekian ratus ceramah, lalu ada si fulan sekian ratus ceramah, sekian bulan, kenapa harus ditahan? Gitu. Kami nggak tahan, asal tidak dikomersialkan. Tapi komersial melanggar akad kan itu. Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Cukup dengarkan, sebarkan sebagai hal yang bermanfaat. Kemudian juga insya Allah besok subuh biidnillah kita akan bahas buku, bedah buku judulnya Akibat Makanan Haram. Dan teman-teman bisa temukan bukunya insya Allah dengan panitia masjid. Itu buku kecil dan insya Allah kita akan bahas secara terinci. Mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah kita selesaikan juga. Dan temanya sudah diangkat sebenarnya di YouTube. Kemarin tablik akbar di Makassar sekitar 2 jam lebih. Tapi besok mungkin karena waktu kita kepepet, saya akan masuk ke poin-poin intinya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.